Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kita dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kerajaan Tidore dan Ternate. Tunggu dan perkenalkan, nama saya Bagustus Azhara, absen 08. Perkenalkan, nama saya Jumrotin, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa, absen 22. Perkenalkan, nama saya Juenda Wahiwardana, absen 35. Oke, tunggu kelanjutannya ya guys. See you. Letak geografis Kerajaan Ternate dan Tidore. Secara geografis, letak Kerajaan Ternate dan Tidore berada di daerah yang pentingnya dalam dunia perdagangan pada waktu itu, yaitu berada di Kepulauan Maluku. Sebab di masa itu, Maluku merupakan daerah penghasil rempah-rempah terbesar hingga dijuluki sebagai The Spice Island. Tak heran jika rempah-rempah menjadi komoditi utama dalam dunia pelayaran perdagangan pada masa itu, sehingga banyak pedagang dari negara yang berbeda datang dengan tujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah yang melimpah, sehingga munculan keinginan untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Keadaan tersebutlah yang memicu perubahan aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, serta budaya. Baik, selanjutnya adalah kehidupan politik. Di antaranya seperti Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yakni persekutuan 5 bersaudara dengan wilayahnya yang mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, serta Ambon. Sedangkan Kerajaan Tidore dengan pemimpin Uli Siwa yang memiliki arti persekutuan 9 bersaudara dengan wilayahnya yang mencakup pulau-pulau Makayan, Jahilolo, atau Halmahera, serta pulau-pulau di antara daerah itu sampai dengan Irian Barat. Pada saat Portugis memasuki wilayah Maluku, pihak Portugis langsung memihak sekaligus membantu Ternate di tahun 1521, sebab Portugis mengira bahwa kerajaan Ternate memiliki kekuatan yang lebih besar waktu itu. Tak hanya Portugis, bangsa Spanyol juga datang ke Maluku. Namun, pihak Spanyol langsung membantu pihak kerajaan Tidore, sehingga muncullah perselisihan di antara kaum putih di daerah Maluku. Untuk menghindari peperangan, Paus yang ada kala itu turun tangan dengan cara menentukan garis batas antara kedua kerajaan wilayah timur dengan melalui perjanjian Saragossa. Dalam perjanjian Saragossa tersebut disebutkan bahwa pihak Spanyol harus pindah ke negara Filipina, sedangkan Portugis dapat menguasai beberapa daerah di Maluku. Untuk memperkuat kedudukannya, Sultan Hairun memerintah Portugis untuk mendirikan banteng dan kemudian dinamakan Banteng Santo Paulo. Namun, lama-kelamaan tingkah dari Portugis tidak disukai oleh masyarakat, bahkan oleh para pejabat di dalam kerajaan Ternate. Sebagai penguasa Ternate, Sultan Hairun semakin bend atau anti dalam urusan melibatkan tindakan-tindakan dan gerak-gerik bangsa Portugis. Oleh sebab itu, Sultan Hairun secara terang-terangan menentang politik monopoli yang dilakukan oleh pihak Portugis. Setelah kematian Sultan Hairun, tahta kerajaan beralih ke Sultan Ba'abuwah, putra dari Sultan Hairun. Dan kerajaan Ternate bangkit dalam melawan pihak Portugis, sehingga di tahun 1575 Masehi, Portugis dapat dilumpuhkan serta diberikan kesempatan untuk meninggalkan benteng. Di tahun 1578 Masehi, pihak Portugis juga menginginkan untuk mendirikan benteng di tanah Ambon. Namun, tak lama kemudian, Portugis pindah ke daerah timur-timur serta berkuasa di sana hingga tahun 1976. Selesai tahun 1976, wilayah Timur-Timur mulai berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia sampai tahun 1999. Namun, setelah melalui jejak pendapat di tahun 1999, rakyat Timur-Timur memilih untuk merdeka secara mandiri. Kehidupan sosial. Kedatangan Portugis ke wilayah Maluku bukan tanpa sebab. Mereka ingin menjalin kerjasama dalam hal perdagangan dan juga mendapatkan hasil dari rempah-rempahnya. Selain itu, pihak Portugis juga memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik. Dan pada tahun 1534 Masehi, agama Katolik memang sudah memiliki kedudukan yang kuat di wilayah Halmahera, Ternate, serta Ambon. Berkat kegiatan yang dilakukan oleh Franciscus Xaverius. Namun, memang agama Islam menjadi agama dari sebagian besar masyarakat Maluku.
Oleh sebab itu, perbedaan agama ini tidak dimanfaatkan oleh kerajaan Portugis untuk memancing perselisihan di antara rakyat kerajaan. Setelah masuknya pihak Belanda ke tanah Maluku, rakyat yang tadinya memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal tersebut sontak memicu permasalahan serius dalam kehidupan rakyat kerajaan, sebab rakyat kala itu merasakan tekanan dan juga menimbulkan amarah yang teramat besar dari rakyat Maluku kepada pihak Belanda. Di bawah pemerintahan Sultan Ternate, perang umum pun berkobar. Namun, perang tersebut dapat dipadamkan oleh pihak Belanda. Kehidupan rakyat Maluku pada waktu itu, khususnya pada zaman adanya kompeni Belanda, sangat memprihatinkan, sehingga menimbulkan gerakan untuk menentang pihak Belanda. Kehidupan ekonomi di dalam kerajaan Ternate dan Tidore bisa dibilang cukup sukses, sebab Kepulauan Maluku merupakan tempat yang subur serta ditumbuhi hutan rimba yang banyak menghasilkan cengkeh dan juga pala. Di abad ke-12 Masehi, permintaan rempah-rempah semakin meningkat sehingga menyebabkan rempah-rempah menjadi komoditi yang penting bagi kerajaan Ternate. Pesatnya perkembangan perdagangan yang terjadi hingga keluar Maluku menimbulkan terbentuknya persekutuan yang positif. Tak hanya itu, mata pencaharian perikanan juga turut mendukung dalam perekonomian masyarakat. Kehidupan budaya rakyat Kepulauan Maluku yang pada waktu itu didominasi oleh aktivitas perekonomian nampaknya tidak begitu banyak memiliki kesempatan dalam hal menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan yang ada pada rakyat Maluku tidak begitu banyak. Kita hanya dapat mengetahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore. Peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore. 1. Benteng kerajaan Ternate yang dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco. 2. Serrao adalah seorang dari panglima Portugis yang dimana pernah mendarat di daerah Ternate. 3. Benteng Tidore merupakan sebuah sisa dari peninggalan kerajaan Portugis dan Belanda. 4. Kerajaan Tidore yang berupa keraton dibangun oleh Sultan Muhammad pada tahun 1812 pada masa pemerintahan Sultan Shahjun. 5. Masjid Sultan di Ternate. Masjid Sultan Ternate merupakan sebuah masjid yang terdapat di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Masjid ini adalah bukti adanya kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. 6. Makam Sultan Papua. Sultan Papua merupakan penguasa atau Sultan Kesultanan Ternate yang ke-24, berkuasa pada tahun 1570 sampai 1583. Kesultanan Ternate mendapati masa kebesarannya saat di bawah pimpinan Sultan Papua ini, dengan mengalahkan Portugis pada saat akhir abad ke-16. Makam Sultan Papua terdapat di kaki Gunung Gama Lama. Kehidupan agama Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan, karena pada awal abad ke-15 Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa, Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calano Caliati. Sementara Datu Maulana Husain adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Kalanu marhum. Sementara itu, Portugis menyebut bahwa Islam masuk di Maluku semenjak pelantikan Sultan Zainal Abidin di tahun 1486. Namun sumber lain menyebut Islam sudah ada di Maluku sekitar 50-60 tahun sebelum tahun 1486.
Setelah Islam masuk di Maluku, pengaruh dan perkembangan Islam belum kuat, terutama di Ternate. Oleh sebabnya Zainal Abidin pergi ke Jawa untuk mempelajari Islam secara langsung di Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu ulama atau wali terkenal di tanah Jawa. Dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku, disebut Maluku Kiara, Maluku 4 Raja. Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kai Cilbuko. Penyebaran Islam di Maluku tanpa terkecuali tidak dapat dipisahkan dari kerja keras seorang pedagang sekaligus mubali asal Jawa bernama Datu Maulana Husain. Ia tiba di Ternate pada 1465. Husain adalah seseorang mubali besar pada masanya. Ia memiliki pengetahuan agama Islam yang luas dan dalam, serta pakar tilawah dan kaligrafi Arab. Dikisahkan pada suatu hari, Husain dengan suara yang merdu dan keahlian membuat kaligrafi, setiap ia mendendangkan lantunan ayat suci membuat banyak orang berdatangan untuk mendengarkannya. Dengan demikian, masyarakat perlahan-lahan mulai menerima Islam.